Paradoks di Indonesia. Tingkat kelaparan di Indonesia itu tinggi, tapi jumlah food waste di Indonesia itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Oke, jumlah food waste atau sampah makanan di Indonesia itu sampai 14,73 juta per tahun. Dan biasanya jumlah yang udah banyak ini bisa bertambah, terutama di bulan puasa. Kok bisa ya? Cukup sedih ya, karena Ramadan yang harusnya jadi waktu kita untuk tahan nafsu, lapar, dan juga haus malah jadi sumber food waste terbesar. Jadi Ramadan itu kan selalu ya semarak lah ya, takjil ada, makanan bukaan ada, banyak banget penawarannya. Habit-habit kayak bukber pun emang sangat menyenangkan ya, karena kita bisa jadinya kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman lama kita. Nah tapi sayangnya habit ini ternyata punya efek signifikan sama lingkungan, yaitu adanya food waste. Ternyata makanan yang dibeli saat ngabuburit itu seringkali terlalu banyak. Gak habis dikonsumsi karena memang kadang dibeli karena lapar mata doang sebenarnya. Akhirnya berujunglah jadi terbuang dan menumpuk jadi sampah. Kenapa ya kok bisa orang bikin food waste jadi banyak banget? Menurut UNEP, di tahun 2021, selama Ramadan sekitar 25-30% dari makanan itu jadi sampah. Lalu menurut New Straits Times di Malaysia, diperkirakan ada peningkatan food waste 15-20% di bulan Ramadan. Same happens in Indonesia. Sampai akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita akhirnya ngajak masyarakat untuk ngurangin sampah makanan. Mengingat bakal ada estimasi peningkatan sebesar 20% di setiap bulan Ramadan. Well, mungkin harus kita akuin ya bahwa memang takjil-takjil yang dijual itu memang menggiurkan banget. Contohnya kayak misalnya kolak lah, biji salak lah. Nah itu kan sebenarnya makanan-makanan yang identik sama bulan puasa. Karena rasanya kayak kalau makan itu di bulan-bulan lain selain bulan puasa tuh kayak beda gitu rasanya. Nah karena banyaknya pilihan takjil, orang-orang jadinya bingung nih, milih yang mana ya? Nah alhasil diboronglah semua makanan yang memang tersedia dan ditawarkan. Tapi sayangnya kembali lagi ya, nggak semuanya dimakan, nggak habis, akhirnya bikin sampah yang akhirnya menyumbang kontribusi terbesar nih di Indonesia di tahun 2023. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, totalnya mencapai 41,4%. Ini jauh lebih tinggi ketimbang sampah plastik yang sebesar 18,6%. Kedua sampah tersebut sebenarnya sama aja berbahayanya. Tapi masalah sampah makanan ini emang kurang disuarakan. Kajian dari Bappenas bersama Waste for Change dan World Research Institute, sampah sisa makanan di Indonesia mencapai 115 sampai 184 kg per kapita per tahun dalam kurun waktu 2000 sampai 2019. Nah, kalau dimanfaatkan, sampah makanan ini bisa mencukupi gizi 61 sampai 125 juta warga Indonesia. Mengutip dari goodstat.id, hal ini kalau nggak segera ditangani, timbunan sampah sisa makanan ini diproyeksiin naik 200% dari 20 tahun silam, menjadi 344 kg per kapita per tahun di tahun 2045 nanti. Nah, bulan Ramadan selalu spesial ya, apalagi kalau kita memang bisa berkumpul sama keluarga. Banyak nih yang akhirnya masak ataupun membeli makanan secara berlebihan untuk sahur ataupun buka puasa. Nah, sayangnya seringkali memang nggak habis. Kenapa? Karena soalnya keburu kenyang duluan. Nah, selain itu, bukber juga jadi kegiatan yang memang nggak bisa untuk tidak dilewatin di bulan puasa. Nah, dengan habit-habit kayak gini, banyak hotel maupun restoran yang akhirnya nawarin paket bukber, all you can eat lah, ataupun buffet lah, di mana orang-orang akan cenderung untuk ambil sebanyak-banyaknya makanan di luar kemampuan dia untuk ngabisin makanannya. Nah, itu namanya lapar mata ya. Nah, habit selanjutnya adalah dari penjual takjilnya, di mana penjual-penjual takjil ini akhirnya bermunculan. Nah, tradisi ngabuburit sambil cari takjil ini kan ternyata menyumbang food waste yang cukup besar. Berdasarkan Kepala Pemasaran Waste for Change, Hani Sumarno, disebutkan bahwa food waste dari restoran dan sampah pedagang itu nyumbang sekitar 23%. Sementara itu yang terbesar sekitar 60% masih berasal dari rumah tangga. Lalu kita juga coba ngomongin antara nafsu dan juga kapasitas perut ya. Kita ngerasa nggak sih kalau memang perut kosong ini bikin kita pengen makan dalam jumlah yang banyak? Seharian puasa, badan lagi lemes-lemesnya, nafsu makan akhirnya meningkat. Jadinya kalap kalau beli makanan. Nah, inilah yang disebut dengan emotional eating. Menurut ahli gizi Rita Ramayulis, emotional eating adalah keinginan seseorang buat makan berlebihan karena lapar. Kecenderungan ini jadi lebih tinggi saat kita berpuasa. Padahal ya, setelah 12 jam berpuasa, tubuh butuh penyesuaian sebelum menerima makanan.
Banyak orang ngambil makanan secara berlebihan saat berbuka, tapi nggak habis, akhirnya terbuang jadi sampah. Data dari goodstats.id nyebutin bahwa food waste Indonesia ngasih dampak ke ekonomi hingga 213 sampai 551 triliun per tahun dan nyumbang 7,29% ke emisi gas rumah kaca. Lalu kita bisa juga nih ngerencanain menu sahur ataupun berbuka. Misalnya kita bikin buat seminggu. Nah, kita bikin daftar belanja berdasarkan menu yang udah kita buat. Nah, pas belanja, patuhi juga nih daftar-daftar yang udah kita bikin. Jangan beli bahan-bahan yang di luar daftar. Kemungkinan bahan-bahan itu nantinya jadi nggak terpakai dan akhirnya jadi apa? Food waste lagi. Well, lapar mata itu nyata, terutama saat perut kosong. Nah, berbelanja pada keadaan lapar cenderung membeli lebih banyak nih dari yang kita butuhkan. Better pas belanja itu saat yang kenyang, jadi setelah buka puasa misalnya. Ini bisa bikin kita berpegang teguh nih sama list belanja yang udah kita buat. Waktu sahur ataupun berbuka puasa, ambil makanan sesuai kebutuhan. Terkadang apa yang tubuh kita perlukan sebenarnya jauh lebih sedikit daripada mata dan mulut inginkan. Makan dalam jumlah berlebihan nggak membantu kita loh untuk lebih tahan selama berpuasa. Nah, selain itu kita bisa juga belajar dan riset nih cara nyimpen makanan yang baik dan benar. Apalagi kalau lo suka nyimpen makanan atau bahan mentah ataupun produk-produk segar. Nah, mereka itu kan cenderung lebih cepat membusuk. Nah, ketahuilah bahwa ada trik-trik penyimpanan nih yang benar dan jadi cara ampuh untuk cegah makanan berakhir jadi sampah. Misalnya, sebelum berbelanja bahan makanan, baiknya cek dulu nih sisa makanan atau sisa bahan-bahan yang masih tersedia. Saat memasak, prioritasin nih bahan yang lebih nggak tahan lama. Kalau memungkinkan, manfaatkan sisa sahur ataupun berbuka puasa sebagai hidangan berikutnya. Tips selanjutnya adalah berbagi. Bisa maksimalin ibadah lo di bulan suci ini. Bukan cuma sekedar beramal, berbagi juga menyelamatkan makanan supaya nggak terbuang sia-sia. Kalau lo lagi beli makanan yang memang mungkin lebih banyak dari yang lo butuhkan, lo bisa bagi nih ke teman, tetangga, ataupun mereka yang memang membutuhkan. Let's go lah, jadiin Ramadan tahun ini untuk jadi ajang tahan nafsu, termasuk nafsu untuk beli makanan secara berlebihan. Jadinya nanti ibadahnya bisa makin mantap.